Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua pada sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oh iya, hari ini tuh spesial karena kalian akan diajar dan dijelaskan oleh kakak-kakak pengajar baru. Dan materi hari ini tuh mengenai alat indera. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak pengajar baru. Salam kenal ya adik-adik, nama aku Sabita. Di sini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh kakak-kakak lain. Silahkan perkenalan. Halo adik-adik, kenalin nama aku Monica. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Aska. Kalian boleh banget nih nanti manggil aku Kaska. Dan salam kenal. Bagaimana nih adik-adik? Sekarang udah pada kenal kan? Kita mulai belajar ya mengenai alat indera. Tolong disimak dengan baik dan jika adik-adik ingin mencatat, dipersilahkan. Semangat! Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih alat indera itu. Jadi alat indera adalah alat tubuh yang digunakan untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera itu ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, kelima alat indera tersebut disebut dengan panca indera. Pada setiap alat indera yang 5 tadi, itu tuh terdapat saraf yang mana saraf ini tuh akan menerima rangsang dari luar tubuh. Kemudian saraf ini tuh mengirim rangsang itu ke otak. Nah, saat rangsang diterima otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, atau meraba. Alat indera ini tuh harus kita jaga dengan baik karena jika rusak, tubuh kita tidak dapat bekerja dengan baik sehingga kita tidak dapat menikmati keadaan sekitar. Selanjutnya, mari kita bahas lebih jelas bagian-bagian dari panca indera. Yang pertama tuh ada mata sebagai indera penglihat. Nah, di gambar ini tuh dapat kita lihat kalau mata itu dia bentuknya tuh bulat. Terus dia memiliki ke diameternya tuh lebih kurang 2 cm. Nah, mata ini tuh sebagian besarnya tuh terletak di dalam rongga tengkorak yang dapat kita lihat tuh hanya bagian depan saja, yang seperti yang kita lihat ini kan cuma sedikit yang bisa terlihat. Nah, mata ini tuh terdiri dari bagian-bagiannya seperti di sini. Buat lebih lanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada bagian pelindung mata. Nah, bagian pelindung mata ini tuh yang pertama ada alis mata. Fungsinya menjaga mata dari benda cair dan keringat. Yang kedua tuh ada bulu mata. Fungsinya juga melindungi mata dari benda-benda asing. Dan yang ketiga ada kelopak mata yang fungsinya juga untuk melindungi mata dari benda-benda asing, misalnya debu, asap, dan keringat. Jadi kan ketika ada debu atau ada asap, kita akan menutup mata kita. Yang menutup mata kita ini tuh kan adalah kelopak mata. Ada kelopak mata bagian atas, ada juga kelopak mata bagian bawah. Jadi dia melindungi mata dari serangan benda-benda asing. Nah, ternyata di bagian-bagian mata ini tuh ada juga dilengkapi dengan kelenjar air mata. Seperti namanya, kelenjar air mata ini tuh dia menghasilkan air mata, yang mana air mata ini tuh nantinya berfungsi untuk membasahi kornea agar mata mata kita tidak kering. Selain itu, air mata ini tuh juga berfungsi sebagai pelumas agar mata kita mudah digerakkan. Nah, kelenjar air mata ini tuh dia mengeluarkan air mata tuh pada saat kita mengedipkan mata. Jadi, eh, ketika adik-adik menonton menonton terlalu melotot, jarang mengedipkan mata, itu tuh tidak baik buat mata karena akan membuat mata kering. Nah, terus ada juga bagian mata tuh namanya otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan menggerakkan bola mata sehingga dia dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nih, buat gambarnya bisa kita lihat nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya tuh ada bagian-bagian mata yang berhubungan langsung dengan fungsi penglihatan. Yang pertama tuh ada namanya kornea atau nama lainnya tuh selaput bening. Jadi
kornea ini tuh sangat penting bagi ketajaman penglihatan kita. Ini fungsi utama kornea itu adalah menerima cahaya yang masuk ke mata. Nah, dari kornea ini tuh cahaya akan diteruskan ke bagian mata yang lebih dalam dan nantinya tuh akan berakhir di retina. Kornea kornea ini tuh dia memiliki beberapa sifat juga. Yang pertama tuh dia tidak berwarna atau bening dan dia tidak mempunyai pembuluh darah. Nah, bagian selanjutnya ada iris atau nama lainnya selaput pelangi dan ada pupil. Iris ini tuh adalah selembar otot yang terletak di belakang kornea. Nah, iris ini tuh dia tuh adalah suatu jaringan yang kaya dengan pembuluh darah. Bukan seperti kornea tadi yang tidak terdapat pembuluh darah, di iris malah memiliki banyak pembuluh darah. Nah, iris ini tuh fungsinya adalah memberikan warna pada mata. Terus ada juga namanya pupil. Nah, iris ini tuh bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata sehingga sesuai dengan kebutuhan. Nah, buat lebih jelasnya mungkin kita lihat gambarnya lagi ya. Nah, ini yang pertama tadi kan ada kornea, ini bagian paling luar mata. Di sini tuh tidak terdapat pembuluh darah dan ini tuh fungsinya untuk menerima cahaya yang masuk ke mata pertama kali. Terus ada juga iris. Iris ini, kalau kita lihat di mata kita tuh, iris tuh yang memberikan warna pada bola mata kan. Jadi ada orang yang matanya biru, matanya hitam, matanya coklat, itu tuh warnanya diberikan yang berfungsi pemberian warna itu namanya iris. Terus ada pupil. Pupil itu kalau dari mata kita bisa kita lihat tuh yang bulat kecil paling tengah. Nah, pupil ini tuh fungsinya untuk mengatur dia bekerja sama dengan iris untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke mata sehingga sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut yang tadi. Selanjutnya ada lensa. Nah, fungsi lensa ini tuh adalah memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar tepat jatuh ke retina. Selanjutnya ada badan bening. Nah, badan bening ini tuh dia tuh terletak di belakang lensa. Bentuknya tuh seperti agar-agar. Fungsinya badan bening ini tuh untuk meneruskan cahaya yang telah melewati lensa. Baru setelah itu cahaya akan disampaikan ke selaput jala atau namanya retina. Nah, ini selanjutnya kan retina. Jadi retina itu dia selaput yang terletak paling belakang. Dia tuh retina ini tuh dia menerima cahaya yang diteruskan oleh bagian-bagian mata di depannya. Nah, pada retina ini tuh dia terdapat ujung-ujung saraf penerima. Selanjutnya ada namanya saraf mata yang berfungsi dia untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sehingga dia kan meneruskan rangsangan cahaya tersebut diteruskan ke susunan saraf pusat yang berada di otak sehingga kita dapat melihat suatu objek atau benda dengan jelas. Buat gambarnya mungkin bisa kita lihat lagi. Tadi itu ada lensa, ini lensa yang paling ini jelas gambarnya ya. Terus ada retina, retina ini itu ini. Oh iya, kan bagian mata yang bisa kita lihat tuh ada yang putih bagian mata kita itu namanya sklera. Terus tadi ada namanya saraf mata atau bisa juga disebut dengan saraf optik, yaitu nanti akan meneruskan rangsangan cahaya yang diterima ke susunan saraf pusat yang berada di otak sehingga objeknya itu dapat kita lihat. Nah, selanjutnya tuh ada cara kerja mata. Nah, mata tuh bekerja tuh dia saat melihat objek. Jadi mata bekerja tuh dia membutuhkan cahaya. Tanpa cahaya mata itu tidak dapat menjalankan fungsinya. Jadi pertama-tama kan ada cahaya. Oh,
Jadi cahaya masuk eh, melalui pupil, terus eh, setelah dari pupil lang- langsung ke lensa, terus lensa mata akan mengarahkan cahaya yang diterima tuh sehingga benda tersebut akan jatuh pada retina. Kemudian ujung-ujung saraf penerima yang ada pada retina akan menyampaikan bayangan itu ke otak melalui saraf optik tadi. Nah, setelah diproses di otak, barulah kita dapat melihat benda itu. Selanjutnya ada kelainan dan penyakit mata. Yang pertama ada miopi, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jatuh dengan jelas. Nah, miopi ini tuh dapat diatasi dengan memakai kacamata berlensa minus atau cekung. Terus ada juga namanya hipermetropi, yaitu ketidakmampuan mata melihat benda dekat dengan jelas. Diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa plus atau lensa cembung. Oh, ini salah ya, seharusnya lensa cembung. Terus ada presbiopi, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat dan jauh dengan jelas. Jadi presbiopi itu dia tidak bisa melihat benda yang dekat maupun yang jauh dengan jelas. Nah, kelainan ini tuh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda, yaitu lensa minus dan plus. Kedua-duanya dipakai sekaligus. Terus, kelainan selanjutnya atau penyakit mata selanjutnya ada rabun senja, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat pada senja hari. Nah, rabun senja ini tuh disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Selanjutnya ada eh, kelainan mata, ada buta warna, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat warna-warna tertentu. Misalnya dia buta warna merah, jadi dia tidak bisa melihat benda-benda yang berwarna merah. Terus selanjutnya ada cara mencegah kelainan pada mata. Yang pertama, kita makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Kan tadi ada kelainan pada mata tuh rabun senja. Itu tuh disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Jadi banyak mengkonsumsi vitamin A dapat mencegah kita untuk mengalami
dia berperan besar dalam telinga itu sebagai pendeteksi suara. Karena di dalam itu untuk mendeteksi
dan otak juga ikut memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Misalkan ketika adik-adik tidak sengaja mengenai benda panas dan refleks untuk menghindar. Nah, itu merupakan cara kerja kulit dan otak agar kulit tidak terluka ataupun mengalami kerusakan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai indera pengecap yaitu lidah. Nah, lidah ini merupakan indera pengecap yang ada di dalam mulut manusia. Nah, kalau seandainya adik-adik bisa lihat atau bisa pegang, jangan dipegang kalau kotor. Permukaan lidah itu kasar dan terdapat bintil-bintil. Nah, bintil-bintil tersebut disebut dengan papila. Oke, papila ya namanya. Nah, di dalam papila terdapat syaraf pengecap rasa yang merupakan otot tebal. Oke, selanjutnya di ujung atau di pangkal lidah di sini terdapat kelenjar limfa yang berlapiskan selaput berlendir. Untuk peta rasa pada lidah bisa dilihat di paling depan itu bisa merasakan rasa manis. Lalu di samping bisa merasakan rasa asam dan di samping menuju belakang itu bisa merasakan rasa asin. Dan yang paling belakang di tengah itu bisa merasakan rasa pahit. Fungsi pada lidah. Fungsi pada lidah itu yang pertama untuk mengecap rasa. Lalu yang kedua sebagai alat berbicara, karena kalau kita berbicara lidah juga ikutan bergerak. Lalu yang ketiga sebagai pengatur letak makanan. Karena kalau kita makan, lidah juga ikutan. Cara kerja lidah itu gimana sih, Kak? Nah, cara kerja lidah itu yang pertama makanan masuk ke dalam mulut dan mengenai papila lidah. Selanjutnya, makanan tersebut akan memberikan rangsangan kepada syaraf pengecap atau syaraf gustatori. Nah, syaraf gustatori ini yang bisa mengecap rasa manis, asam, asin. Selanjutnya, prosesnya itu rangsangan tersebut akan dibawa ke otak. Oleh karena itu nantinya otak bisa mengecap rasa makanan. Oke, buat adik-adik yang masih rada bingung, untuk medula oblongata dan talamus ini merupakan bagian dari otak. Nah, medula oblongata ini yang mengendalikan fungsi sistem tubuh, sedangkan talamus itu yang menyampaikan pesan kepada otak. Nantinya otak akan merespon. Nah, gimana nih adik-adik untuk hari ini? Sudah paham materinya? Kalau kalian masih belum paham ataupun ada pertanyaan, boleh ditanya di grup ya. Sekarang. Oke, adik-adik udah pada ngerti belum tadi dengan materi yang dibawain kakak-kakak? Nah, berhubung kelasnya sudah lumayan lama ya waktunya, aku tutup kelas ini. Sampai jumpa.